Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bareng Gian dan bareng Arik di acara podcast Afternoon. Nah, sohib pilah di rumah semua. Seperti biasa, podcast Afternoon ini akan membahas banyak sekali perihal kepemudaan, lifestyle, dan banyak lagi ya, Arik ya. Iya betul. Dan terkait emang tentang Islam di kepemudaan dan sebagainya. Ya, dan gimana caranya Islam ini supaya nggak terlihat monoton dan tua gitu. Betul. Karena memang banyak sekali yang akhirnya kepikiran kalau dakwah adalah tentang yang khotib gitu kan ya, orang-orang di atas mimbar yang memang sesepuh gitu. Tapi sebenarnya bukan itu aja. Terkait kepemudaan juga ada tentang Islami dan dakwah tentunya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong, kita sambil ngingetin saya pilah di rumah semua, Rik nih. Oh iya, betul sekali. Buat saya pilah di rumah, jangan lupa untuk 3M ya, Gi. 3M, memakai masker, udah pakai nih. Jarak. Ya, jarak, udah jaga jarak nih. Dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ya. Dan juga ada 3P nih yang saya pilah perlu tahu, yaitu protokol sedekah, doa, dan juga istighfar. Betul sekali. Karena ya walaupun kita sudah melakukan banyak ikhtiar, tapi kembali lagi kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari wabah. Betul. Nah, Arik dan Sohibillah di rumah semua, hari ini kita bakal ngebahas banyak juga nih masalah kepemudaan, terutama buat Sohibillah di rumah yang mulai gandrung buat naik gunung gitu kan, Rik ya? Iya. Jadi apa namanya? Anak-anak indie gitu. Anak-anak senja. Ya, karena ya mungkin ada yang bosan di rumah kali ya. Iya. Sekarang kita mau bahas topik yang kita bahas sekarang ini adalah terkait petualangan untuk ibadah. Oke, itu gimana tuh petualangan untuk ibadah? Nah, penasaran Rik? Apa? Aku penasaran sih. Penasaran? Saya bilang di rumah semuanya. Ya udah kita langsung sambut aja. Yuk. Kita nggak akan berdua sendiri ya di hari ini. Kita akan undang pemateri dan salah satu narasumber kita ya. Tamu kita. Dia adalah Bang Wahid Ihwanurdin. Woi, kita sambut. Tet. Silakan Bang Wahid. Masuk dulu ya. Oke, silakan. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Silakan, Bang. Mangga. Aduh, siap. Keren banget, Bang. Jadi, saya bilah di rumah dan Rik kenalin ya, ini Bang Wahid Ihwanurdin. Jadi beliau ini terkenal dengan sebutan PA. PA itu apa tuh PA? Nah, kalau kita kan pecinta akhwat ya. Pasti deh. Ya, wajar. Nah, kalau Bang Wahid ini saya pilih di rumah terkenal karena seorang pegiat dan pecinta alam. Pecinta alam. Nah, ini kalau pecinta alam ini apakah emang selalu terkait dengan gunung gitu atau gimana? Ya enggak juga sih. Kan alam kan luas ya. Ada gunung, ada pantai. Alam akhirat mungkin. Alam luas ya sebetulnya. Luas. Nah, kita kenalan dulu ya sama Bang Wahid ini. Jadi Bang Wahid ini kesibukan sekarang itu saya pilih di rumah luar biasa sih. Sekarang dia juga termasuk pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia. Jadi bukan cuman sosial doang yang dipanjat ya, Moy. Siap. Caca. Tapi panjat tebing juga ada pengurusnya. Nah, beliau salah satunya. Terus beliau juga adalah guide bersertifikasi dari Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia dan juga pemilik Outdoor Gear One Venture. Wah, ini banyak sekali nih, Rik, yang bisa kita gali dari beliau ya. Ya, dan beliau juga sudah tersertifikasi nih. Halal, insya Allah. Halal ya, sebagai pemandu. Iya. Nah, ngomong-ngomong nih Bang, buat awalan nih, boleh cerita dulu nggak ke kita nih? Kita juga penasaran sih. Terus apalagi saya pilih di rumah semua. Awalnya gimana sih seorang Wahid Ihwanurdin itu bisa tertarik ke alam gitu? Dan hal-hal yang semacam itu boleh ceritain nggak Bang? Awalnya gimana? Ya sebenarnya simple sih ya. Mungkin karena kebiasaan dulu sama bapak dulu kan. Kita tinggalnya dekat dengan sawah gitu ya. Dekat dengan sawah. Setiap pulang kerja gitu ya, bapak sering menyempatkan ngajak saya ke sawah gitu ya. Ya entah nyari capung, nyari kepompong gitu ya. Nyari cacing apa seperti itu. Terus seiring berjalannya waktu ya mulai nyaman aja gitu ya. Sama kegiatan alam itu mulai nyaman. Kayaknya seru gitu ya di alam gitu ya. Apalagi kalau sekarang gitu ya, sekarang kan banyak
anak-anak yang dari kecil sudah dikenalkan gadget. Nah, saya bersyukurnya dulu gadget itu belum ada. Ada mungkin ya, cuman hanya orang-orang tertentu aja. Gitu. Mungkin itu salah satunya. Kejamanan ini mungkin ya Bang, kalau zaman dulu tuh, nah saya pilih di rumah nggak tahu nih kejamanan nggak, dengerin lagu pakai Walkman. Ya, Walkman itu udah keren banget. Betul. Walkman itu ya. Zaman-zaman Ya, Walkman. ya, ya. Nah dari situ jadi tertarik buat ini misalnya passion saya, terus kiranya nih saya tuh bakal ngabisin hidup saya tuh buat di sini tuh dari mana sih Bang awalnya? Ya karena tadi dari hobi kali ya. Awalnya dari hobi, kemudian kalau hobi kan istilahnya kita seneng aja, ngejalan seneng, kemudian ya istilahnya ke fashion mau nggak mau ke bawah gitu kan. Fashion gaya ke bawah. Kemudian akhirnya ternyata ketika kita menjalani suatu hobi dan diseriusi, ternyata menghasilkan gitu ya. Yang entah hasilnya apa, tapi ternyata ada gitu, tidak hanya sekedar hobi tapi ada suatu hal yang lain. Dan enaknya mungkin kalau hobi itu kita melakukan pekerjaan yang kita nggak serasa dipaksa ya Bang. Iya, Benar. dengan senang hati. Benar, berarti tidak hanya passion ya, tapi juga yang menghasilkan. Tuh. Benar. Nah, itu berarti yang lebih enak karena kadang kita passion tapi nggak menghasilkan. Kadang juga menghasilkan tapi nggak passion. Jadi nggak ada semangatnya gitu. Jadi ada titik temu di situ ya Bang. Benar sekali. Keren banget. Nah, Bang Wahid di kesibukan hari ini nih, kan kita juga lihat nih para pemuda Rik ya. Betul. Banyak sekarang tuh istilahnya gimana ya Bang ya? Naik gunung tuh udah jadi lifestyle gitu ya sekarang itu. Iya. Nah, tapi bisa diceritain nggak Bang Wahid dari dulu itu, dari zaman dulu mungkin muncaknya awalnya gimana sampai ketemu bahwa ternyata sekarang juga lifestyle dan naik gunung ini juga bisa jadi tren gitu. Ya, awalnya mungkin kalian juga pernah ngerasain namanya persami ya, pernah ya? Pernah. Pernah nggak sih? Kalau SD biasanya persami Sabtu itu Minggu. Tuh. singkatan dari perkemahan Sabtu Minggu SD kan. Awalnya dari situ kan, itu ke gunung 2 hari gitu. Nah itu mulai, mungkin itu salah satu kalau masuk hitungan ya, salah satu trip pertama gitu ya. Trip petualangan pertama gitu. SD itu ya? SD. Wow. Petualangan pertama SD. Kemudian dilanjutkan dengan ketika sekolah ternyata ada lagi kegiatan-kegiatan alam, dilanjutkan kuliah dan lain sebagainya, akhirnya berkepanjangan terus. Oke. Nah, makin menarik ya obrolan kita Rik ya. Nah, masalah pecinta alam ini nih. Kadang saya juga pernah dengar gini Bang. Ini Arik juga sambil koreksi nih kalau saya salah kan. Ada istilah kalau kita naik gunung itu jangan meninggalkan kecuali jejak. Gitu. Iya. Terus apa lagi? Jangan membuang jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan apa lagi ya? Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Apalagi satu lagi ya. Ketiga adalah jangan apa ya? Ya pokoknya beda banget ya, maksudnya sekarang itu kan kadang ada orang-orang yang naik gunung nih, saya pilih di rumah juga. Kadang justru jadi malah tidak mencirikan pecinta alamnya Bang. Iya. Sekadar naik gunung tapi tidak mencintai alamnya gitu. Betul. Kadang juga ke alam juga justru buang sampah, ngambil selfie, pulang lagi gitu. Nah, ada ini nggak, ada tanggapan dari Bang Wahid terkait fenomena-fenomena itu? Nah, salah satu alasan mungkin ya kenapa saya juga memilih untuk serius di kegiatan alam, salah satunya adalah itu tadi ya, penyebabnya banyak sekarang itu masyarakat umum gitu ya mulai menggandrungi hobi naik gunung ini gitu ya. Sekitar kurang lebih 5 tahun atau 7 tahun yang lalu lah mulai pendakian gunung ini mulai ramai gitu ya. Orang-orang umum mulai senang naik. Nah, tapi kita melihat para pendaki, terutama pendaki yang sudah senior gitu ya, sudah lama, kita banyak melihat fenomena di lapangan gitu ya. Keresahan anak muda itu naik gunung tuh hanya sekedar naik aja gitu ya. Ya mungkin lagi rame nih. Kita foto pakai bunga Edelweiss gitu kan. Padahal nggak boleh kan? Nggak boleh, dilarang itu, kita mencabut gitu kan. Kemudian naik bawa makanan yang banyak, bawa pakaian yang banyak. Sampahnya dibakar, dibuang situ. Itu salah satu penyebabnya. Bahkan sempat beberapa kali pendakian gitu ya. Seringkali saya ribut sama pendaki lain. Masalah sepele ya, masalah gara-gara buang sampah permen misalkan. Kelihatan. Bro,
sampahnya dong. Basic. Nggak terima dong. Wah. Cekcok gitu. Atau ngerokok gitu, yang ngerokok. Iya. Untungnya Gimana tuh? dibuang. Masa supaya gitu. Jadi itu salah satu yang membuat kami gitu ya, para pendaki terutama yang sudah disertifikasi gitu ya. Ya ini menjadi tugas kita juga gitu buat melihat hal itu. Keresahan itu ya Bang ya. Iya. Kalau caranya adalah mengadvokasi itu ya dengan ya minimal kita menegur ngingetin gitu. lah gitu. Iya. Paling kecil adalah ngingetin betul. gitu ya. Tapi yang penting adalah kalau buang sampah, kalau misalnya Itu rokok, yang penting adalah saya nggak masalah ya. simpen ya. Nggak masalah. Makanya saya senang ketika ada pendaki yang rokok, dia bawa botol kosong. Oh iya. Untungnya Masukin. Dan tidak hanya rokok, mau Tidak sampah hanya rokok, pribadi sampah pun apapun harus gitu ya. disimpan. Sampah masyarakat juga bisa. masyarakat Simpen bisa aja itu. bisa dibuang ke jurang kayak gitu. Oh iya sih. Nah, mungkin Bang Wahid saya pilih di rumah juga penasaran nih. Kan suka ada orang-orang tuh di bio Instagramnya misalnya keren-kerenan pecinta alam. Misalnya. Siap. Tapi ada bedanya nggak sih antara konsep pencinta alam sama pegiat alam tuh? Sebenarnya sih kalau kita lihat dari kesamaannya dulu ya, kesamanya sama-sama di alam gitu ya. Cuman bedanya pecinta dengan pegiat nih apa? Kalau pecinta itu biasanya orang-orang yang tidak harus berkegiatan di alam, tapi dia memiliki kepedulian terhadap lingkungan atau alam, itu pecinta. Tapi kalau pegiat alam, nah sebenarnya saya cocoknya dibilang pegiat alam karena saya berkegiatannya di alam gitu ya. Kemudian banyak menghabiskan hidup di alam gitu ya. Tapi mencintai alam juga Mencintai kan? alam juga. Jadi pegiat itu bisa termasuk pecinta, tapi pecinta belum termasuk Ya. pegiat. Seperti itu. Keren. Jadi itu jadi ada bedanya ya Bang ya? Ada bedanya. Terkait itu. Nih obrolan kita makin panas nih. Nah, saya bila di rumah, Rick, kayaknya kita bakal rehat dulu nih sejenak. Rehat sejenak, Iya. tapi setelah yang satu ini pasti obrolannya bakal lebih seru lagi. Pasti lebih seru. Dan spoiler dikit nih, Rick, Apa akan tuh? banyak tips-tips yang dibagikan Bang Wahid nanti. Betul, ini penting banget buat sobat Villa di rumah yang memang pengen mencintai alam lebih lanjut dan bergiat. Sampai ketemu setelah ini tetap di Podcast Afternoon. Oke, sobat Villa semua kembali lagi di Podcast Afternoon. Nah, sobat Villa di rumah masih bareng Gian dan bareng Arik di sini. Oke, dan masih dengan Bang Wahid nih. Kita masih banyak yang pengen kita obrolin dan terutama di segmen kali ini kita akan bahas lebih banyak tips nih. Betul sekali. Tips-tips tentang kegiatan di alam ya, terutama. Iya, terutama buat para pemula nih kan, teman-teman saya Villa di rumah pasti banyak yang 2021 nih pengen dapat kesibukan baru nih Bang gitu ya. Nah, bakal Bang Wahid share sedikit tips-tipsnya. Tuh, Tip number 1. Kira-kira apa Bang? Kalau ada pemula mau naik gunung. Nah, yang pertama nih ya, yang harus disiapin pertama untuk pemula adalah pengetahuan dulu. Pengetahuan. Sebelum kita naik gunung atau ke laut misalkan ke pantai, kita harus lihat dulu apakah gunung ini aktif, sedang aktif maksudnya, ataukah tidak. Kalau sekiranya gunung ini sedang aktif dan sedang bahaya, kita nggak usah lanjutin tuh, nggak usah nekat. Jadi kita cari gunung yang lain. Itu pengetahuan. Kita kan bisa cari dari internet mungkin ya, misalkan status Gunung Merapi per hari ini misalkan, itu bisa dicek dari situ. Ataupun pantai misalkan, pantai mana yang kita mau tuju, kita cek lagi bagus nggak ombaknya itu kan. Nah, itu salah satunya pengetahuan ya. Jadi dia tes ombak itu dari sana ya? Atau enggak juga? Gimana? Ada istilah tes ombak. Ya, bisa langsung terjun. Berarti kayak trek gitu ya, masalah trek, masalah cuaca juga itu Mas pernah. Nanti pokoknya sebelum menuju lokasi itu kita harus cari sebanyak-banyaknya informasi. Apalagi kalau kita belum pernah mendaki gunungnya gitu atau ke pantai tersebut. Oke. Terus kayaknya masalah ini juga yang penting ya buat saya pula juga di rumah, kayaknya masalah ibadah juga penting ya. Ibadah penting. Justru itu kan judul kita adalah Petualangan untuk ibadah. Nah, kayak kalau misalnya di Bang, gak ada air sama sekali di gunung itu. Nah, terus kita mau sholat kan harus wudhu dulu dong. Gak mungkin langsung sujud gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bang? Selaku penggiat alam yang pernah Bang Wahid lakukan gitu. Ya jadi ini pengingat juga ya buat semua sohib villa ya. Buat semua sohib villa yang punya keinginan buat berkegiatan di alam. Setiap kegiatan kita di alam pokoknya harus niatkan untuk ibadah aja. Niatkan untuk
mengingat Allah aja ya. Tadabur gitu. Tadabur gitu ya. Selalu niatkan itu pertama. Makanya ketika di perjalanan pasti ketika ada waktu sholat, ya pasti kita akan melakukan sholat. Gitu. Nah tadi pertanyaan adalah ketika tidak ada air misalkan. Nah pertama kita bisa tayamum. Oke. Kayak tayamum ya. Kenapa? Karena kita sedang dalam perjalanan. Diperbolehkan tayamum ketika tidak ada air gitu ya. Kemudian yang kedua, kita masih punya air banyak ya. Kita kira-kira apakah cukup nggak nih buat minum? Kalau sekiranya buat minum aja kurang, jangan dipakai Kalau masih cukup, nah bisa dipakai wudhu, tapi tidak harus semua bagian ya. Ada yang bagian-bagian wajib aja. Iya. Gitu. Nah itu tipsnya. Jadi kita bisa gunakan dua opsi tadi gitu ya, tergantung kondisi. Jadi jangan sampai jadi alasan juga ya Bang. Misalnya ada teman-teman saya nih kayaknya kalau naik gunung terus misalnya kedapatan mimpi gitu yang harus mandi gitu kan. Ya. Kan nggak mungkin diganti sama mandi bola kan. Iya dong, nggak ada bola dong. Nggak ada bola dong kan ya. Apalagi jadi mandi tanah gitu guling-guling nggak usah. Kita pakai tayamum aja teman-teman. Siap. Itu pengetahuan penting juga ya Bang masalah. Penting banget justru ya. Jadi jangan sampai kita naik gunung atau ke pantai atau kemanapun ya hanya senang-senang aja, nggak ada nilai ibadahnya, jangan sampai lah. Siap. Itu yang satu Betul, iya. Pengetahuan. Dan kalau misalnya ya kayak naik gunung gitu kan, berarti emang dari niatnya ya biar kita bisa tetap sholat juga. Benar. Karena kalau seneng akhirnya kan ya ngapain gitu ya ke situ, akhirnya menyusahkan dan nggak sholat kayak gitu ya. Makanya banyak juga kan kita sering dengar cerita ada pendaki atau pegiat alam yang kesurupan. Aing maung gitu. Aing maung. Itu mungkin menurut saya salah satunya karena dia naik gunung niatnya senang-senang aja, lupa sholat, lupa zikir gitu kan. Sama Allah ya. Wah itu apalagi. Dan alhamdulillahnya selama saya membawa rombongan gitu ya, atau saya naik gunung pribadi gitu, ya belum pernah menemukan hal-hal mistis gitu ya, kesurupan belum pernah. Ada yang kesurupan tapi bukan dari rombongan saya, bukan orang gitu ya. Ya alhamdulillahnya karena kita selalu ngingetin gitu. Ingat kita ke gunung nih buat ibadah gitu ya salah satu. Iya. Wah keren banget nih. Keren sih, keren banget. Yang pertama berarti tipsnya pahami dulu pengetahuannya. Pengetahuan. Yang kedua nih Bang yang bisa dibagi apa tuh? Nah yang kedua adalah hal basic juga ya, yaitu peralatan. Peralatan terlalu banyak membawa peralatan itu menjadi masalah, kurang membawa peralatan juga jadi masalah. Jadi ini berkaitan sama pengetahuan juga. Iya sih. Nah peralatannya apa aja biasanya? Yang paling basic adalah kita membawa ransel atau carrier yang sesuai dengan ya kita berapa lama sih di gunung, kemudian sejauh apa sih gunungnya, itu tadi kan harus kita cari info dulu kan. Ada kapasitasnya kalau nggak salah. Ada kapasitas, ada berapa liter ya. Berapa liter. Itu tadi dari carrier. Kemudian logistik kayak makanan. Kan ada pendaki itu yang udah semua bawa mie, bawa nasi, takut kehabisan ya. Semua dibawa. Pakaian bawa semua. Akhirnya di jalan berat. Ketika turun masih nyisa banyak. Ya kan mubazir tenaga gitu kan, mubazir. Makanya kita harus lihat kira-kira dengan orang segini kita makan berapa banyak gitu ya. Terus kita makan jam berapa aja. Itu harus dijadwal juga ya. Harus dijadwal. Kalau dalam istilah pariwisata itu namanya itinerary. Itinerary. Jadwal kita jam segini ngapain, jam segini ngapain. Tapi itu dibuatnya sama guide biasanya ya. Sama guide-nya buat itu. Dan kayaknya barang-barang yang dibawa juga kayaknya yang praktis ya. Yang multifungsi juga ya. Nggak perlu bawa misalkan buat persediaan air, bawa galon kan repot kan. Sekalian anak nasi mau magicom gitu. Jangan ya saya bilang di rumah ya. Oke. Udah gampang-gampang aja gitu ya. Coba Bang. Syukur-syukur udah bawa yang matang kan. Iya, kan betul. kita ke gunung tuh istilahnya selain untuk ibadah kan istilahnya nyantai gitu kan. Kita nggak mau malah ribet di gunung kan, malah nyusahin juga. Iya, dipilih juga ya makanannya Bang. Dipilih makanan. Nah, ini salah juga nih kalau pendaki misalkan naik gunung cuman bakal mie doang. Salah banget. Kenapa? Karena mie itu dia cepat ngembang tapi energinya nggak ada. Makanya cepat lapar lagi kan. Kalau nggak salah ada Bang, sekarang itu mie yang ada nasinya. Oh ada. Tentu aja. Mie sama nasi. Jadi yang harus dibawa itu apa makanan? Ya, contohnya kita nasi mungkin tetap bawa cukupnya. Kemudian sayur, buah. Sayur, buah. Ya kita kan sekarang bisa dapat di pasar kan kayak
paket sayur sop gitu kan, plastik 5.000 gitu kan. Ya. Jadi sana tinggal potong-potong masak. Sarden bansos dibawa nggak, Sar? Sarden, bansos ya. Tapi jangan lupa dilihat expirednya. Iya betul. Ya pokoknya yang simple-simple tapi mengandung gizi yang baik. Tuh, jadi diperhatiin juga ya, jangan sampai turun-turun gunung jadi gizi buruk ya Bang ya. Wah benar, sakit perut biasanya. Makanya dulu awal-awal saya mendaki kan masih noob ya, ilmunya. Apa aja dimakan gitu ya, mie gitu. Akhirnya turun diare. Iya. Pulang-pulang bukannya seneng malah gitu Sakit. sakit. Iya. Oke. Selanjutnya nih Bang, berarti pertama pengetahuan dong. Ya. Yang kedua peralatan, basic-basicnya tadi udah Bang Wahid bagiin. Betul. Nah, yang ketiga nih, Heeh. Kang, apa nih? Nah ini berkaitan juga sama masalah makanan tadi, salah satunya atau persiapan. Nah, kesehatan biasanya ya, kalau di gunung kan ada orang di gunung tiba-tiba sakit gitu. Itu sebenarnya tergantung dari kesiapan si individunya itu. Apakah dia sebelum naik gunung dalam kondisi fit atau tidak. Makanya ketika dalam misalkan kegiatan ekspedisi, kita ada namanya istilah tryout. Biasanya kan tryout kan anak ujian ya, ujian atau tryout. Tapi ini ternyata ketika ekspedisi juga ada namanya tryout. Untuk apa? Naik gunung juga ada tryout. Ada tryoutnya. Misalkan kita pengen ke Everest, misalkan. Ya. Amin. Amin. Everest. Nah sebelum ke Everest kita harus tryout dulu dengan mendaki gunung-gunung yang masih lokal untuk tryout terus. Nah itu salah satunya apa? Untuk menjaga atau meningkatkan kekuatan kita. Kemudian kita untuk menyesuaikan dengan suhu di gunung. Kenapa ada di gunung itu orang yang kena hipotermia? Ya. Kemudian ada yang misalkan diare tadi kan. Ya salah satunya tadi persiapan yang kurang, ilmu pengetahuan yang kurang juga gitu ya. Iya. Ya sih banyak sih. Saya juga beberapa kali nih, Rick, naik tuh, gunung itu banyak yang kedinginan gitu. Iya. Kurang kehangatan di perut mantan gitu. Iya benar. Kurang kehangatan iman. Ya, jadi itu apalagi hipotermia itu paling bahaya. Bahaya banget ya, Bahaya banget hipotermia. Makanya sebisa mungkin kita selalu membawa jaket yang hangat gitu. Yang proper lah Bang ya. Yang proper, jangan ngasal. Gua mah ambil gitu. Gua mah kuat. Gaya gitu. preman aja, Iya. pakai sandal jepit. Wah. Itu seperti menantang alam. Ini orang gimana? Pakai sandal jepit, pakai tas lempang ini kan Lu mau ke gunung atau mau ke mana? banyak terjadi cedera tuh dari situ sebetulnya. Cedera banyak orang-orang yang cedera ya. Iya. Jadi kesehatan juga perlu diperhatiin. Justru penting banget kesehatan. ya. Itu paling Ada yang penting. harus dibawa nggak peralatan minimal buat kesehatan itu Bang? Nah, kalau untuk kesehatan kita biasanya wajib bawa P3K. Oke. P3K minimal wajib. Kemudian kalau kita punya penyakit pribadi gitu ya, bawa obat-obatan ya punya kita masing-masing gitu ya. Nah, pokoknya P3K siap nggak siap harus dibawa kemanapun gitu ya. Kayak gitu. Dasar lah P3K ya, dasar. Iya. Dan harus ada itu ya Harus pastinya. ada. Iya. Nah selain kesehatan nih ya, ada lagi nggak tips selanjutnya yang memang penting juga nih? Salah satu yang paling penting juga adalah kita membawa orang yang berpengalaman. Partner gitu. Partner yang berpengalaman. Tadi peralatan kita udah lengkap gitu. Peralatan lengkap. Pengetahuan sudah banyak searching gitu. Sudah searching. Kemudian Sehat udah, fit udah kuat. gitu. Nah, Ya. Satu lagi adalah partner yang tepat. Iya. Kita semua udah lengkap, tapi semuanya noob gitu ya. Semuanya noob. Jadi ketika nanti di lapangan terjadi suatu hal, bingung kan? Kita harus ngapain? Kita harus ngapain? Nggak ada yang berpengalaman ya. Gitu ya. Jadi kenapa kita harus membawa orang yang berpengalaman adalah untuk tadi ya, mempermudah. Kemudian kalau ada suatu hal kita lebih tanggap lagi. Nah itu gimana Kang? Apakah memang mau dimanapun kita mendaki, meskipun yang kecil, atau itu harus yang memang Ya kalau misalkan camping-camping ceria kayaknya kita tidak bisa menyebutnya mendaki kan. Camping ceria ya mendaki mungkin misalnya yang gunungnya agak serius gitu ya. Yang serius. Oh gunung ada yang nggak serius itu. Gunung main-main. Di Cimahi ada gunung bohong. Gunung bohong. Nah itu masalahnya, jadi partner juga penting ya Bang. Partner penting banget. Mumpung guide juga nih Bang Wahid. Jadi teman-teman ternyata banyak sekali tips-tips yang bisa kita persiapin ya. Bener. Rick ya. Gitu. Buat masalah kalau pemula ini juga mau naik gunung. Dan jangan ini juga sih, teman-teman di rumah misalnya punya penyakit apa tadi juga Bang Wahid udah ngingetin, yang penting bawa juga obat pribadi ya gitu. Nah terakhir nih Bang, kira-kira dari pengalaman naik gunung itu apa sih hikmah atau yang apa ya, insight ini nih yang saya dapat setelah
setelah naik gunung tuh? Yang paling utama sih ya dari naik gunung itu kita merasa bahwa kita tuh kecil banget gitu. Misalkan wah gue udah sukses nih, gue udah sukses tapi ketika misalkan naik gunung, wih kok ternyata gue kecil banget ya. Desa-desa luas banget, gue kecil banget ternyata nggak ada apa-apanya. Jadi kita Dunia merasa luas banget. semakin jatuh di hadapan Allah gitu ya. Semakin tinggi kita di atas gunung berarti kan semakin dekat gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita mencintai alam, maka alam pun akan membalas cinta kepada kita. Ketika kita merusak alam, maka alam akan merusak kembali kita. Contohnya apa? Banyak bencana. Itu kan sebenarnya dari manusia juga. Akhirnya alam membalas. Makanya ada istilah kayaknya agak sulit kalau manusia dengan alam itu bisa bersatu. Ya bersatu kita bersatu, cuman tidak bisa mesra itu. Susah sekali. Yang jahat siapa ya? Manusia sebenarnya ya. Itu sih. Iya, betul. Keren banget ya Rik ya. Wah, Keren jadi banget nih, Kang banyak Wahid. banget. Banyak banget hikmah yang didapat dari Bang Wahid ini. Nah, tapi banyak masalah sih buat penggiat alam atau orang-orang naik gunung tuh Bang. Salah satunya adalah masalah bau badan nih biasanya. Oh iya bener. Nah, Kadang meskipun kita naik gunung ya tetap kita harus fresh gitu badan badan ya. terus kulit kering gitu. Kan ganggu banget sekarang. Kadang juga berminyak gitu ya setelah nyaman. beraktivitas mendaki. Bang Wahid punya ini nggak produk andalan gitu buat hal itu? Betul. Biasanya ya, biasanya. Gimana, Biasanya saya gimana? kalau naik gunung kan otomatis cuaca kan nggak nentu ya. Ya. Biasanya kulit wajah pada kering gitu, Ngelupas gitu. Biasanya saya ngatasinnya sih pakai calf gitu ya. Calf. Nih ya. Oh, ini ada, udah Iya, ada iya. pakai calf ini. Ada Ya. nih. Kebetulan ketika dipakai di gunung gitu ya, di cuaca outdoor, ngebantu banget buat kulit yang sensitif, apalagi langsung kena cahaya matahari. Kemudian calf juga kan ada Betul. minyak wanginya ya. Ada kalau nggak minyak salah wangi ya. Ini yang minyak wangi ya parfum. parfum nih. Parfumnya. Betul. Di gunung bukan hanya kita senang-senang, Iya. kita kalau bau badan ngeganggu nih. Iya. Ini guide-nya kalau bau badan ya. Betul, penting banget padahal Jadi itu ya. penting juga ya buat itu ya. Cocok banget nih pakai calf buat pegiat kegiatan outdoor ya. Betul banget. Cocok banget. Ada macam-macam ternyata produknya. Calf ya Bang Ada ya. body wash, Ada body face wash, face wash, serum juga. serum juga untuk ya. Numbuhin nih. Iya. Bang Wahid juga jenggotnya juga lebat nih. Keren banget. Nah, calf juga nyedain ya. Dan ini juga nih. Bukan nih. Tapi ini salah satu ya. Ya, salah satu juga hand sanitizer. dan Sanitizer betul. Oke. Oh, seru banget kita Ya. bicarain tentang kegiatan alam, pecinta alam dan ya kayaknya waktu. lain-lain. Ya, udah banyak banget ya Rik ya Iya, kita betul bahas. banget. Thank you banget Bang Wahid udah Siap. mau gabung dan Ya, bagi-bagi terima kasih ya, Bang Wahid. sama kita sama Arik dan saya pilih di rumah. Saifillah. Nah, saya pilih di rumah gak keras ya Rik ya. Gak Tapi keras, jangan kecil hati. Betul, karena kita akan kembali lagi. Dengan tips-tips yang makin edan dan makin jos. Tentunya, tidak hanya tentang kegiatan alam tentunya ya. Sedikit spoiler nanti banyak juga ya masalah Banyak banget ibadah, juga masalah ibadah lain. dan yang lainnya dan penting ini untuk Saifillah. Ya. Jadi jangan sampai saya pilih ketinggalan episode-episode dari podcast Afternoon selanjutnya. Ya, podcast Jadi Afternoon. jangan kemana-mana. Nanti setelah episode ini tetap Tetap kita berjumpa lagi di podcast Afternoon selanjutnya. Tentu di sore hari ya. sore hari. Sore hari dan pada akhir pekan. Oke. Oke, gimana? Sampai jumpa lagi. Saya pilih di rumah semua. Betul. Kita dari tim Tim MKTV pamit Ian, undur diri. Arik, Bang Wahid dan juga kru Saya ya. Arik ya dan kru yang lainnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Rik ya. Betul. Terima kasih. Saifillah di rumah. Dan sampai jumpa lagi di podcast Afternoon. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.